Harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya. Pemerintahan di tingkat pusat dan tentunya banyak progres yang juga sudah dihadirkan, tetapi juga banyak hal yang harus terus kita kawal, kita perbaiki dan kita tingkatkan. Dari berbagai sektor. Tadi beliau kupas begitu lengkap, gamblang, dan teman-teman media juga tadi mendengarkan. Intinya adalah kita ingin terus pastikan bahwa semua agenda prioritas, program-program yang memang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih berkeadilan lagi, itu menjadi target yang harus kita capai bersama-sama ke depan. Dan tentunya dari sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, memang infrastruktur ini harus bisa memberikan dukungan kepada sejumlah agenda prioritas. Bicara swasembada pangan butuh dukungan infrastruktur, butuh bendungan, irigasi yang juga baik. Swasembada energi juga begitu, swasembada air apalagi. Dan banyak lagi termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Perumahan rakyat yang juga semakin terjangkau. Jadi banyak sekali aspek infrastruktur yang menjadi elemen penting dari pencapaian Asta Cita yang tadi juga menjadi harapan dari Bapak Presiden ke depan, kabinet semakin solid dan bisa terus bekerja secara efektif sebagai satu tim yang juga bisa mencapai target-targetnya. Mas, terkait kereta cepat Surabaya, Jakarta-Surabaya itu gimana, Mas? Belum dibahas secara khusus tadi, yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal, dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional. Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia, barang, dan jasa, tapi juga banyak fungsi kereta lainnya, termasuk untuk logistik, untuk barang-barang. Ini yang terus kami kembangkan juga, tidak spesifik harus bicara kereta cepat saja, tapi juga reaktivasi kereta-kereta yang sudah cukup lama perlu kita optimalkan fungsinya. Namun secara spesifik kan juga masalah anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga jadi sorotan ya, Mas? Iya, benar sekali. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung, WUSH, yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle, dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga, sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya. Mas, satu tahun ini kondisi konsolidasi kabinet seperti apa, Mas? Saya merasa ya kita semua semakin saling mengenal. 1 tahun pertama memang sangat dinamis. Pertama kita semua, saya sendiri misalnya sebagai kementerian koordinator yang baru, ya, nomenklatur yang baru, kita menata sistem, organisasi, aturan main, dan juga agenda-agenda prioritas yang harus kita benar-benar kuasai. Sambil terus belanja masalah. 1 tahun pertama tentu dengan segala dinamikanya, tapi kami melihat justru dengan sering berkoordinasi, termasuk juga turun ke lapangan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga penting sekali, antar kementerian lembaga juga semakin erat,
karena sudah saling mengenal, rasanya kami lebih optimis untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya segala bentuk koordinasi dan kolaborasi di lapangan bisa semakin baik ke depan. Gitu. Terima kasih. Aku ada acara loh, aku ada acara. Udah, gimana? Soal distribusi energi kan tadi jadi catatan utama dari Pak Presiden, itu seperti apa sih Pak arahan lebih lanjutnya? Apanya? Distribusi energi. Oh ya, tadi di dalam pemaparan Bapak Presiden 1 tahun pemerintahan yang ada, salah satu diantaranya adalah energi. Dan energi ini ke depan penataan sistem subsidi maupun dalam konteks ekspor impornya. Itu aja sih ya. Tapi kalau dengan Biofuel udah dibeli belum sih Pak ya sama swasta Pak? B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian ya. Tapi saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B ya. Saya mohon maaf ya, saya ada acara ya. Berarti menyetujui S10 itu lah Pak ya, berarti ya? Apa itu? Menyetujui BBM swasta, menyetujui menyetujui. Mas biar ya. Kalau mandatori untuk urusan B50 itu akan dilakukan di tahun depan. Itu rencana biodiesel B50. Sekarang kita sudah B40. Sekarang kita lagi hitung tepatnya nanti bulan berapa. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian. Apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028, atau 2000 berapa? Nah, tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027 ini sudah bisa jalan. Karena S10 ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin kita. Karena bensin kita sekarang kita impor banyak, 27 juta ton per tahun. Ya, makasih ya. Saya izin ya, saya ada acara ya. Makasih. 8.000 kasus yang tadi jadi catatan Pak Presiden. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti sidang kabinet paripurna dan Pak Presiden banyak menyampaikan terkait dengan capaian-capaian yang diperoleh selama 1 tahun pertama, dan intinya kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut ke tahun kedua dengan beliau memberikan penilaian rata-rata 8. Buat BGN sendiri Pak? Wah, semua untuk kabinet. Kalau buat BGN? Saya tidak tahu buat BGN, tapi kita kan dapatnya secara keseluruhan 8. Makasih ya. Tadi 8.000 yang jadi perhatian. Ya, tentu saja itu kan satu nilai yang menurut kami itu harus kami eliminir ya. Karena tujuan makan bergizi adalah untuk menciptakan generasi berkualitas 20 tahun kemudian. Makanan yang disajikan harus dengan menu gizi seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria. Tapi tadi kan penerima manfaat sudah sampai 37 juta sekian ya? 36,7 juta. Nah, Presiden minta untuk nggak ngoyo, itu gimana sih? Jadi gini, saya waktu itu sempat berjanji Pak, di ulang tahun 1 tahun pemerintahan Bapak kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Tetapi yang dapat kami capai hari ini adalah 36,7 juta dan 40 juta itu baru akan kami capai di akhir Oktober. Jadi insya Allah 40 juta itu akan di akhir Oktober karena setiap hari selalu bertambah antara 150 sampai 200 SPG.